Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Bongko adalah seorang tokoh sakti yang sangat fenomenal pada masanya. Beliau adalah termasuk salah seorang guru yang sangat disegani oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mbah Bongko memiliki berbagai macam karomah. Di antaranya adalah beliau dapat membuat berbagai macam tanaman para petani dapat terbebas dari berbagai macam penyakit. Seperti apa yang terjadi pada tanaman petani pada kala itu di sebuah desa yang seluruhnya pada saat itu diserang oleh sebuah wabah penyakit yang tanamannya, sehingga para petani sudah berusaha mengobati tanaman tersebut tetapi tidak bisa hilang, sehingga terjadi gagal panen pada daerah tersebut. Adapun penyakit yang menyerang tanaman padi tersebut adalah wereng atau tikus, padi dan hasil tanaman lain yang tidak bisa panen atau gagal, bahkan sudah diobati dengan pestisida atau racun, akan tetapi tidak bisa. Sedangkan wereng dan tikus semakin mengamuk. Pada akhirnya Mbah Bongko bersama dengan Mbah Hasyim Asy'ari yang dapat mengatasi semuanya. Mbah Bongko langsung menggunakan ilmu kesaktiannya atau ilmu karomahnya yang mereka miliki untuk mengusir wabah penyakit pada tanaman yang berada di wilayah tersebut. Mbah Bongko dengan cara yang sangat aneh pula dalam melaksanakan pengobatan atau pengusiran penyakit yang menyerang tanaman para penduduk tersebut. Mbah Bongko hanya dengan menggunakan doa-doa dan zikir, dengan berjalan dan mengelilingi seluruh sawah dan tegal yang ada tanamannya, maka sungguh sangat aneh. Tempat atau sawah yang telah dilewati oleh Mbah Bongko semuanya aman dan tidak ada penyakit yang menyerang tanaman para penduduk tersebut. Dan semenjak hari itu penduduk aman dan tentram, dan para penduduk sangat berterima kasih kepada Mbah Bongko. Selanjutnya maka kita akan membahas tentang Mbah Hasyim Asy'ari beserta karomahnya. Mbah Hasyim Asy'ari adalah seorang tokoh ulama yang sangat terkenal dan banyak sekali mempunyai seorang guru, baik guru yang mengajarkan kitab-kitab atau guru beliau yang mengajarkan sebuah spiritual. Saya akan sebutkan dua guru beliau, yaitu Mbah Bongko dan Kiai Syekh Qona Khalil dari Bangkalan, dan masih banyak guru-guru beliau yang lainnya. Dalam perjalanan beliau banyak sekali yang menuntun beliau, sehingga pada suatu ketika beliau melakukan tirakat atau lelaku di sebuah pinggiran sungai Bengawan Solo. Entah berapa lama beliau melakukan tapa brata atau berpuasa di tepi sungai Bengawan Solo. Bahkan ada yang bercerita bahkan beliau sampai berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam dalam perjalanannya. Beliau bisa berjabat tangan yang menurut sumber bahwa tangan Nabi Khidir, tangannya halus seperti tidak ada tulangnya dan dingin seperti es atau halus seperti kapas. Nah, oleh karena itulah Mbah Hasyim Asy'ari banyak mempunyai berbagai macam karomah. Mbah Hasyim Asy'ari dapat mengetahui isi hati orang lain. Contohnya apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, bahwa beliau dapat mengetahui seorang yang berada di hadapannya atau bahkan jauh darinya perlu apa dan mau apa seseorang tersebut menemui beliau. Beliau sudah lebih tahu lebih dulu apa yang hendak dikatakan. Kadang-kadang orang belum berkata apa-apa, ia sudah langsung dijawab beliaunya. Yang kedua, mengetahui kebohongan orang lain. Mbah Hasyim Asy'ari juga dapat mengetahui seseorang yang berbicara padanya, orang tersebut jujur atau bohong, dan hal itu sudah sering
dibuktikan oleh murid-murid beliau sendiri. Yang ketiga, digoyang-goyang rumah miring bisa tegak lagi. Pada suatu ketika ada sebuah rumah pada saat itu posisinya miring, bahkan mungkin bisa rebah. Pada suatu ketika Mbah Hasyim Asy'ari berkata kepada seorang santrinya yang bernama Ahmad Thoyyib, "Ini rumah mau rebah, Mbah Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan rumah yang miring bisa kembali tegak lurus." Dan apa yang dikatakan oleh beliau, rumah yang tadinya miring menjadi tegak lurus. Yang keempat, menyumbat mesin gilingan pabrik gula di Joker. Satu lagi kesaksian Abu Bakar tentang karomah Mbah Hasyim Asy'ari. Contohnya, entah bagaimana mengeluarkan susur atau kinang dari mulutnya, lalu susur itu disumpelkan atau dimasukkan ke dalam mesin penggilingan gula. Mesin itu berhenti dan padam, dan mesin itu mati dibiarkan sehingga 3 hari. Setelah Belanda meminta maaf kepada Kyai Hasyim Asy'ari, maka pabrik tersebut bisa berjalan kembali dan beroperasi seperti sedia kala. Demikianlah karomah Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Bongkok yang bisa saya ceritakan dan saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.